Halo semuanya, selamat datang di Gibah Film bersama teman-teman Gibah. Di sini ada Nelly, ada Kak Nisa, ada Kak Kiki, ada Kak Nuti. Tapi Kak Nutinya tidak muncul permukaan. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Oke, di episode kali ini kita mau bahas film Stand By Me 2 Doraemon. 皆さんは必ず来ます。静香ちゃんとの思い出が消えちゃうんだよ。そばにいて。静香ちゃん。ドラえもん50周年記念作品スタンドバイミードラえもん2。 Film yang menceritakan Nobita masa depan yang akhirnya menikah dengan Shizuka. Tapi di akhir pernikahan Nobita itu, Nobitanya justru malah kabur, menghilang. Sedangkan Nobita yang masih bersama Doraemon itu pengen ketemu neneknya di masa lalu. Nah, neneknya yang ketemu di masa lalu ini punya keinginan untuk ketemu Nobita yang udah nikah gitu. Dia pengen ngelihat Nobita yang menikah. Nah, dari rangkaian ketiga keinginan itulah terjadilah bantuan Doraemon dengan mesin waktunya menjelajah dan berpetualang untuk di Stand By Me yang kedua gitu. Jadi di sini yang belum nonton cuman Mbak Nuti ya. Gimana menurut kalian impresi kalian mengenai Stand By Me kedua Doraemon ini? Mengingat film menyenangkan. Terus mengingat film ini kan perayaan 50 tahunnya Doraemon ya. Yang ke-50. Berarti udah sangat tua Nobita itu aslinya. Dan kita masih stuck di umur segini aja. Itu dari kecil, kanak-kanak, terus kemudian kita harus menemui jenjang pernikahan. Iya, sama. Aku lebih terharu ngelihat momen-momen dia bersama neneknya itu ya. Udah gitu neneknya itu kayak, apa ya? Kayak, selama ini kita nggak pernah dikenalin sama sosok neneknya, iya nggak sih? Iya. Kalau dari dunia animenya kelihatannya belum pernah. Tapi kalau komiknya nggak tahu ya, kita nggak ngikutin komiknya, nggak ngikutin manga. Pernah ada deh. Pernah ya? Neneknya itu lembut banget gitu. Jalannya juga lucu ya gitu. Ini manusia banyak gimmick nih, aduh. Lebih ceriwis, Doraemonnya lebih ceriwis dan lebih lucu ngelucuin. Tapi kan ini film sequel dari Stand By Me yang pertama yang rilis tahun 2014 ya. Yang sebelumnya kan Doraemon kasih gimmick bakalan meninggalkan Nobita. Jadi ide ceritanya kan gimana ceritanya kalau Nobita dan Doraemon tuh dipisah gitu. Walaupun akhirnya nggak terlalu terpisah amat, dan kali ini ide utama ceritanya kan pernikahannya Nobita dan Shizuka. Artinya Nobita yang meninggalkan masa mudanya, mungkin kayak gitulah ya, untuk menjadikan proses pendewasaan dari Nobitanya itu. Menurut kalian apakah Nobita udah cukup dewasa di film ini? Dewasa. Masih kekanakan kayak waktu dia balik. Ya itu. Di sini nggak dilihatin si Nobita ini jadi apa ya? Ilmu. Aku tanya. Kalau dari manganya sih Nobita masa depannya adalah seorang ilmuwan. Cuman kalau di sini kan diceritakan Nobita yang umur 25 tahun kan. Mungkin dia masih transisi lah dari remaja kuliahan ke dewasa gitu. Jadi belum diliatin karirnya secara matang. Kecuali Giant yang udah punya Giant Supermarket sendiri. Yang dulunya cuma punya kelontong di rumah, sekarang dia punya supermarket namanya Giant Supermarket. Jadi nonton itu ya nonton aja, nggak ada ikutin emang ceritanya kayaknya terpisah ya, jadi yang kocak ya itu pas di pesta pernikahan, pas mau ngasih sambutan, pas tamunya udah nungguin, minasan Konnichiwa. Konnichiwa. Tamunya langsung Iya. Iya, udah gitu Giant
nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu kan, bikin kamunya Iya. pusing kan. Kalau aku nonton film Stand By Me 2 ini, Hmm. kalau menurut aku sendiri, ini film nggak cocok buat anak-anak yang masih sekolah. Karena ini kata gue kayak udah emang remaja tapi sudah bisa mencari pendapatan, ya. Oke. Dan emang mau jenjang serius. Jadi ini emang film ini emang kalau menurut saya ya, nggak ditujukannya emang buat anak, enggak. Tapi anak-anak bisa menonton ini, iya. Karena ilmu yang atau cerita yang disampaikan di film ini emang isinya sih kalau menurut saya sendiri sih cukup ini loh, emang kalau orang mau menikah tuh emang beratnya emang di bagian sini gitu. Oke. Kalau mungkin bagian anak-anak ya cuman fun-funnya aja. Tapi kalau untuk secara mendalam, isi dari cerita ini emang mengisahkan si Nobita sebenarnya itu sendiri emang dia tuh emang ketakutan. Emang kalau setiap orang mau menikah tuh emang kalau aslinya emang takut, tapi ya intinya harus kita hadapin gitu. Tapi dibawa ke jenis ke anak-anak supaya bisa masuk ke semua kategori sih kalau menurut aku ya. Tapi kalau secara jelas sih ini film ini emang untuk remaja emang udah ini berpenghasilan ditujukannya. Spesifik ya, remaja tidak berpenghasilan ya. Oke. Tapi yang nggak berpenghasilan yang ini maksudnya yang masih sekolah itu kan oke. masih belum. Ya, kategorinya masih belum bisa bertanggung jawab lah untuk sendiri begitu. Gitu. Ya, setuju dari poin bukan untuk anak-anak tuh setuju karena ini mungkin karena perayaan 50 tahunnya Doraemon kan. Jadi ini akan menarik fans-fans yang dari masa kecilnya atau mungkin orang tua kita karena 50 tahun kan mungkin udah kenal karakter Doraemon terus dibawa ke arena di mana si Nobita ini udah kenal dunia pernikahan gitu. Dan bobot ceritanya pun sebenarnya bukan untuk anak-anak sih. Beban ceritanya udah lumayan berat nih. Iya, karena kalau Anak kuliahan nggak? Anak kuliahan. dan pemahaman ceritanya pun tentang mesin waktu ini juga lumayan rumit menurutku. Kalau untuk anak-anak mungkin akan terbius sama visual, tapi kalau untuk cerita lumayan berat untuk level anak-anak, tapi ini emang ditujukan untuk ya seumuran kita lah yang kelahiran 90-an, 2000-an yang nonton jam 8 pagi gitu kan. 90-an gitu. Iya. Hidup anak 90. Anak 90-an lah yang pengen nostalgia kali ya. Paling enggak kan kalau bawa anak kecil kita bisa bilang tuh makanya jangan kayak Nobita tuh kecilnya pemalas. Visual Tapi baru tahu dari film ini tuh tentang asal usul nama Nobita itu sendiri, baru tahu sih artinya grow bertumbuh. Dan itu scene yang paling memorable tuh yang lihat lahir itu dia sampai melihat harapan orang tuanya, apakah seperti artis, apakah seperti pemain baseball. Iya. Ternyata enggak semua. Jangan berharap nanti kamu kecewa. Ya bener. Kamu anaknya sendiri kayaknya keberatan air ya kalau kata orang Indonesia. Ya. Ya lebih kayak eksploratif lah ya. Kalau di series yang tiap minggunya kan dia stagnan gitu, hanya kelas 6 SD terus gitu. 20 tahun dia 6 SD terus. Nah di sini dia diliatin waktu lahirnya, waktu dia umur 2 tahun, waktu masih ada neneknya, dan juga waktu pernikahannya gitu. Jadi semua timeline tuh dikulik di film ini gitu. Kayak udah kejawab semua nih, semua fase hidupnya Nobita tuh diliatin, nggak cuman dibully di sekolah dapat nilai 0 doang gitu. Di sini filmnya juga ada beberapa cameo sih. Apa tuh? Stanley. Pak Guru. Pak Guru sama si anjingnya itu. Oke. Anjingnya kan selalu ada tuh komik-komik maupun di film manga ya kan. Anime. Sini dan 3D-in, oke sih. Keluar juga tuh si guguknya tuh. Itu yang apa sih namanya, lihat nggak di
Yap. Iya, Uniqlo. Oh iya itu Detail ada banget, Lion. semuanya ada. Lion masih ada itu. Itu produk placement-nya lumayan kenceng tuh. Bandai. Ya, ya hampir semua brand Jepang lah. Ada Lion, Bandai, Uniqlo. Yang paling hard selling sih Uniqlo sih. Karena ada series Unity-nya mereka yang Kelihatan banget. baju Giant itu kan promosi kaos banget tuh. Ya. Tapi dari kualitas animasinya tuh udah meningkat banget daripada yang pertama. Iya. Detail Terus banget. Kemarin aku lihat tangannya itu udah kayak tangan manusia iya, nyata gitu. ya Rambutnya tuh kibar-kibarnya itu. kamera movement-nya juga waktu si Doraemon-nya jadi kecil itu kan mereka gerakannya kameranya juga Iya, terbang-terbang. iya itu menarik tuh karena udah mulai 3D gitu kan kencengnya apa ya kuat Iya. lah. Ada improvement signifikan dari segi animasi gitu. Animasi kayak nonton Disney ya sih aku lihatnya. Iya. Iya. Detail-detailnya kayak Disney kan. Kualitas animasinya udah setara itulah. Kalau yang pertama menurutku masih kurang sih, masih belum terbiasa kan. Kita terbiasa nonton Doraemon yang 2 dimensi terus tiba-tiba kasih 3D kan masih kaget nih. Iya. Tapi yang sekarang ini udah bisa dipahami, bisa dicerna lah. Jadi kita ngikutinnya enak gitu. Terus dari segi emosional apa kalian merasa sedih atau biasa aja? Atau gimana? Seberapa efektifkah Di film ini bikin kalian nangis atau gimana gitu? Aku sedihnya waktu neneknya itu aja, momen neneknya. Tapi Oke. habis itu emosinya ya emosi bahagia gitu, ngelihat seseorang udah berhasil gitu aja. Jadi kayak ikutan bahagia gitu. Sepakat sih. Ya kehadiran neneknya ini bawa unsur emosional yang oke gitu. Iya. Emosinya di situ sih sedihnya kalau aku. Sama scoring musiknya juga waktu awal-awal waktu Nobita galau di dalam mobil terus di atasnya ada Nobita naik baling-baling bambu kan scoringnya lumayan dalam kan ya itu baru awal-awal udah bikin sensitif gitu loh, lumayan bikin mewek gitu. Dari Mbak Nuti gimana tuh sebagai yang belum menonton, ada yang ditanyakan? aku nggak kalian pertanyaannya cuma satu. Apa itu? Neneknya ikut ke masa depan. Nah, cuma satu tapi Wah itu sebenarnya spoiler kalau mau dikasih tahu gitu. Jiro kalau mau beropini. Ngomong tuh, silakan. Apa udah Iya. mana tadi ngeliat ada denger Stand By Me 1. ya Terus- Stand By Me 1. Langsung aja dari point of view Anda. Langsung aja. Oke. Yang kamu suka dari Pesannya setelah dari Stand By Me 2 ini apa? Yang suka tadi sempat nyuri-nyuri denger kalau dibanding Stand By Me 1 ya jelas jauh lah ya. Stand By Me 1 jauh lebih ngena lah, lebih menguras emosi. Yang ini sih nangis juga, cuma mungkin lebih ke pesan-pesan kehidupannya aja sih yang bikin menyentuh. Untuk dari segi cerita agak konfliknya terlalu sederhana untuk cerita yang sepanjang itu. Menurutku ya. Jadi, Oh gitu. kenapa? Sederhana ya. Menurutku sih konsep time travelnya ini lumayan rumit untuk dicerna orang banyak sih. Konfliknya. Time travelnya dikemasnya sangat rumit. Iya, 3 waktu yang berbeda time travelnya. Masa sekarang, masa lalu sama masa depan. Iya, tapi untuk sampai ke kita udah tahu ceritanya, konfliknya kita udah tahu Iya. nikah udah selesai, cuma Iya masalah sih. Nobita kabur di pernikahannya doang. Dan pernikahan dan permainan dia pindah-pindahnya sih itu bagus banget, maksudnya semua beralasan, tapi nggak ada konflik yang membuat dia kabur karena apa misalnya. Ada satu misi, jadi nggak ada ya benar-benar sesederhana di hari pernikahannya Nobita pas lagi pergi masuk ke mesin waktu ke masa lalu, dan kegalauannya juga nggak seberat itu gitu loh, bukan yang berat yang artinya dia merasa gagal setelah mendapatkan Shizuka sekian lama, itu nggak terlalu kebangun. Benar-benar cuma masalah, dia dibilang sederhana, masalah sebelum pernikahan yang dialami orang
orang aja masalah keraguan sebelum pernikahan itu. Iya tadi udah dibahas. Bukan sesuatu yang besar sekali yang benar yang harusnya bisa dihandle sendiri. Tapi pakai tiga time travel itu yang luar biasa. Iya, karena kecenderungan Nobita ini yang sifatnya masih belum berubah nih, yang dia masih ketergantungan, masih manja, masih butuh sosok Doraemon gitu loh. Masalah besarnya karena dia nggak bisa kembali lagi. Ya. Saking waktunya telat itu. Iya makanya, cuman kan masalah besar itu kan karena kebodohannya dia, kecerobohannya Nobita juga karena gitu. kebodohan dia sendiri. Iya, itu dia. Nggak bisa bagi dan mungkin endingnya pun maksudnya untuk penyelesaian dia bisa balik lagi pun yang si ingatan itu tuh kayak dibuat-buat karena dia akan hilang ingatan dia ini terus waktunya udah habis. Terus mereka berdua udah sama-sama hilang, udah sama-sama tergeletak, terus akhirnya bersama terus tiba-tiba ada kekuatan entah dari mana yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba memberikan kekuatan untuk itu bisa ingat lagi semuanya kayak kembali pulih kayak air mata Doraemon. ada apa-apa gitu. Air mata Doraemon sama Doraemon. Oke. Iya. Tapi faktor X itu yang agak terlalu cepat, ya agak terlalu keluar dari konteks inti cerita. Mungkin kalau di last minute dia bisa megang si alat itu di last minute banget, mungkin lebih nggak apa-apa. Ini kayak terlalu pengen dibuat sedih untuk penonton yang ya waktunya udah habis ya sedih. Udah kita udah tahu pasti kembali lah. Kan kita udah tahu. Gila, pasti happy ending lah pasti. Nggak mungkin happy ending lah. Kita udah tahu. Cuman dibikin sampai mati tuh itu kayak ya elah apa sih gitu loh, endingnya jadi begitu untuk sesuatu hal yang bukan kayak Harry Potter. Iya bener. Ya film yang buat aku ya ini film nostalgia anak 80-an atau 90-an sih. Jadi yang udah dewasa, yang udah punya pekerjaan, jadinya ya cocok sama tema pernikahan kan, yang kadang kita ragu atau nggak yakin sama masa depan kita gitu sih. Ya benar. Masalahnya dulu kita nontonin anak SD, sekarang ya kita ditinggal sama kartun zaman SD nikah gitu. Itu yang kesel kan? Iya. Dan saya masih single. Oke, gitulah. Aduh, Top Zero lagi nangis lagi deh. Iya. Sepakat lah ya, 8 semua. Iya, Ya. Top Zero. Oh, 8 juga. 8 juga ya. Kalau dihitung detail sih, kalau nggak salah aku kemarin ngitung untuk yang dikritik penonton itu sekitar 82 atau 83. Ya rata-rata segitulah ya. Emang memuaskan kok filmnya. Ya sepakat, kita anggap aja kita seumuran semua, jadi kita menikmati Doraemon dari versi di hari Minggu pagi sama sekarang ya terpuaskan lah ya. Nggak ada yang mengecewakan, nggak ada yang ini. Terima kasih udah menonton Gitu. aku. Oke, gitu deh. Thank you semuanya. Terima kasih telah menonton kami. Nah tuh, udah banyak tuh properti Doraemon. Ini udah siap-siap untuk bersasa Georia, bener lagi. Jadi thank you semuanya. Thank you semuanya udah bergibah bersama dengan anime favorit kita Doraemon Stand By Me yang kedua. Thank you semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldie. Pamit.